Terima kasih ya Roh Kudus. Biarlah Engkau memimpin bagi hidup kami ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-Mu Bapa yang mencari tanah ya Roh Kudus ataupun tempat untuk berusaha. Kami mintakan berkat-Mu Tuhan juga terbukalah di dalam nama Yesus. Kami tahu Bapa, biarlah Ibu Norliana si Mare ya sorry. Di dalam nama Yesus Bapa kami mintakan Bapa pimpinan-Mu, hikmat-Mu Roh Kudus. Terbukalah Bapa setiap tempat Bapa di mana dia mau berusaha Tuhan. Biarlah benih firman Tuhan Bapa. Engkau membuka jalan bagi setiap langkah anak-anak-Mu ya Roh Kudus. Berkati Bapak Ibu Norliana Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk firman-Mu malam hari ini. Tuhan biarlah kesembuhan juga boleh terjadi bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Baik Bapa di dalam setiap pergumulan kami ya Roh Kudus. Engkaulah yang menjamin kemenangan kami. Engkaulah yang Bapa yang sudah menjamin Bapa di kayu salib. Engkau yang sudah menyembuhkan Bapa beribuan bahkan jutaan orang ya Tuhan dengan darah-Mu ya Tuhan. Mari Roh Kudus kami berdoa Bapa di dalam nama Yesus. Biarlah Bapa Engkau berikan kami hikmat marifatnya Tuhan. Berikan kami Bapa kekuatan kasih-Mu yang ajaib. Buat kami mengerti Bapa akan setiap Bapa roh-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami minta Bapa Roh Kudus memimpin dan menuntun. Sehingga Bapa di saat firman-Mu disampaikan dari awal pertengahan hingga akhir. Engkau Bapa yang mendewasakan kami. Engkau yang mendidik hati kami. Mendidik setiap Bapa rasa percaya kami kepada Engkau. Engkau yang mendidik Bapa semua Bapa kekudusan. Baik ketaatan kami ya Tuhan. Baik cinta kami akan Engkau. Didik semua dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Ya saudara dikasihi Tuhan. Sebelum saya masuk dengan firman-Nya, terakhir saya khotbah itu di hari Rabu ya. Bukan Rabu kemarin tapi 2 minggu yang lalu Rabunya. Dan dengar baik saudara, firman yang saya sampaikan adalah belajar tunduk dengan namanya firman Tuhan. Saya nggak tahu saudara kekristenannya mau bagaimana dan seperti apa. Saya cuma sedikit highlight khotbah saya yang di hari Rabu kemarin. Bahwa tunduk akan firman Tuhan tidak ada namanya sebuah toleransi. Seringkali kalau saudara hidup sebagai manusia penuh dengan namanya kesombongan, congkak, tidak sedikit orang Kristen justru yang melakukan hal tersebut. Tidak peduli akan namanya Yesus padahal Yesus sudah mati di kayu salib. Saudara tidak tunduk dengan firman Tuhan. Ya, kemarin saya khotbahin tentang 2 Raja-Raja 25 ayat yang pertama dan kedua. Ya, di situ disampaikan Zedekia hidup dengan namanya dikepung dengan banyak masalah. Orang yang gak tunduk dengan firman Tuhan, cirinya akan banyak kena masalah. Nah kalau saudara belajar namanya akan kekristenan, Pak saya hidup dengan penuh dengan segala bergejolak namanya masalah. Artinya saya berani jamin saudara gak hidup dengan tunduk akan firman Tuhan. Pak saya hidup dengan banyak penyakit Pak. Nah bagaimana kamu akan namanya tunduk dengan kesehatan. Ada banyak orang yang, ya saya pernah ketemu ada beberapa orang yang, Pak saya hidup sakit Pak. Kenapa? Sakit kelamin. Saya bilang kamu gak tunduk dengan namanya kekudusan. Kamu main namanya perzinahan dan sebagainya, ujungnya ada sakit. Kalau kita gak tunduk akan firman Tuhan, bagaimana firman Tuhan memproteksi hidup saudara. Nah Zedekia dikasih firman oleh Nabi Yeremia, dia tidak tunduk. Ya shalom, salam kenal. Dan dengar baik apa yang akibat daripada sebuah namanya seorang Raja Zedekia yang tidak tunduk akan firman Tuhan. Dengar baik saudara ya. Dalam rumah tangga kamu tidak tunduk dengan suami tidak tunduk akan firman mengasihi istri. Terjadinya apa? Banyak perceraian, berantakan, rumah tangga kawin cerai udah kayak ganti pacarannya dan sebagainya. Dan dengan baik saudara, kalau firman Tuhan diajar dalam hidup manusia, saudara tidak praktekkan dengan baik, saudara akan hidup justru dengan banyak kekacauan. Pak tapi suami saya Pak kelakuannya kayak setan mungkin ya. Otaknya terbalik apalah segala macam. Harus tunduk apa? Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat 18. Tunduklah seperti kepada Tuhan. Baik kepada yang baik. Baik yang kamu perlu hormati. Sekalipun dengan pemimpin yang bengis. Itu firman. Yang bengis sekalipun harus tunduk Pak. Ya itu firman. Tapi kalau dia gak berubah Pak. Nah makanya saya bilang dalam khotbah saya kemarin. Jangan pernah berusaha jadi Tuhan. Kita ini manusia bukan Tuhan. Merubah manusia itu bagian Tuhan bukan bagian kita. Berapa banyak kita ini tidak tunduk dengan firman. Mau ngerubah satu dengan yang lain dengan cara kita.
Pas saya sudah berdoa, ya udah cukup bagianmu berdoa. Jangan ngerubah apapun, biar bagian Tuhan. Nah, kenali bagianmu bagaimana, bagian Tuhan bagiannya seperti apa. Jangan saudara melampaui bagiannya Tuhan, sehingga banyak kekacauan dalam namanya kerumah tangga. Oleh karena apa? Firman tidak tunduk. Nah, Raja Zedekia dikasih firman. Karena apa? Yerusalem pada masa itu dikepung dengan ketat. Selama 2 tahun akhirnya apa? Terjadi kelaparan. Berapa banyak orang Kristen hidup dengan banyak kelaparan. Keuangannya lapar, kesehatannya lapar, rumah tangganya lapar akan pemulihan dan sebagainya. Dan banyak pada akhirnya mengalami hal yang negatif. Padahal kita orang Kristen, tadi lagunya ngomong apa? Yesus sudah menjamin. Tapi kita kok gak lihat kemenangan demi kemenangan. Loh kenapa? Belajar tunduk akan firman Tuhan. Maka saudara akan dibawa keluar dengan nasib, dengan keajaiban, dengan pemulihan, dengan kesembuhan, dengan namanya pertolongan yang tidak akan saudara bisa lampaui dengan akal sehat kita. Ada amin saudara, yang percaya bisa katakan amin. Nah, tunduklah akan firman Tuhan. Nah, Roh Kudus sampaikan begini, kalau saudara gak bisa tunduk akan namanya sebuah Alkitab, akan namanya sebuah kitab suci ini yang Tuhan sudah sampaikan. Karena orang Kristen malas baca. Malas itu bukan berarti sesuatu yang saudara perlu pertahankan. Ya, tidak mau membacakan firman Tuhan, saudara tidak mau tunduk dengan membaca ini. Saudara tahu Tuhan ngomong begini, aku akan kirimkan seperti Zedekia ketemu namanya Nebukadnezar. Nebukadnezar akan dikirim oleh orang-orang ataupun oleh Tuhan, sekalipun kelihatannya ini orang kok kayaknya jahat banget. Tuhan izinkan kamu ketemu orang-orang kayak gini. Ngapain? Namanya ngebantai sebuah kesombongan kita. Dan akan menekan semua namanya hal-hal yang jahat di hidup kita. Dan memberontak di hadapan Tuhan. Tuhan akan kirim Nebukadnezar. Nah, banyak orang pelayanan Tuhan ngomong tidak suka namanya Nebukadnezar. Nebukadnezar ini dikirim Tuhan sengaja. Karena di dalam kitab Yeremia Tuhan bilang hambaku di Yeremia 27 ayat yang ke-6 adalah Nebukadnezar. Nebukadnezar ternyata hambanya Tuhan. Walaupun dia bukan orang Israel. Ya, banyak orang pelayanan pada akhirnya apa? Tidak tunduk dengan namanya prosesnya Tuhan. Pengen buru-buru cepet tampil. Pengen hidup gak mau digesek, dikit-dikit keluar, dikit-dikit keluar. Nebukadnezar dikirim oleh Tuhan. Untuk ngapain Pak? Supaya kita tunduk akan namanya firman. Supaya apa sih Pak? Keadaan kita baik. Seperti dalam Ulangan 12 ayatnya yang ke-28. Karena firman Tuhan menyatakan bahwa tunduklah akan firman, dengarkanlah firman, maka kamu akan baik, nasibmu akan berubah. Ada amin saudara. Saudara yang percaya bisa katakan amin. Itu khotbah saya di hari Rabu. Saudara bisa buka ya, di nama saya bisa diklik, di situ ada link YouTube. Saudara bisa lihat khotbah-khotbah saya yang sebelumnya sudah saya naikkan. Nah, hari ini saya mau khotbahin lagi kembali tentang namanya kasihnya Tuhan. Ya, sebelum saya masuk seperti saudara perlu tahu bahwa kasih Tuhan itu kekal selama-lamanya. Ya, ada namanya sebuah perjanjian dengan namanya perjanjian darah. Lewat apa kayu salib. Darah Tuhan dicurahkan untuk tebus dosa saudara. Tapi ada perjanjian tentang namanya kasih. Kasih Tuhan yang tidak pernah hilang sampai selama-lamanya untuk saudara dan saya nikmati. Namun dengar baik saudara. Di dalam kasih Tuhan itu ada namanya belas kasihan. Ada namanya kasih yang namanya mendidik. Nah, gak banyak orang maunya berpikir bahwa kasih Yesus di dalam kehidupan Tuhan yang sudah dia lakukan bagi hidup saudara dan saya. Dengan cara dia mati di kayu salib itu membuktikan kasih Tuhan. Seperti dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengorbankan dirinya untuk saudara dan saya supaya selamat. Dan dengar baik. Malam hari ini saya akan ngulangin tentang namanya kasih yang mendidik. Loh kenapa? Karena banyak orang berpikir bahwa kasih Tuhan itu soal yang baiknya aja. Pengampunannya, penebusan dosa. Mematahkan kutuk ke saya Pak dari yang miskin, sakit penyakit, kutuk kecelakaan dan sebagainya. Kasih Tuhan sanggup membatalkan semua itu. Amin. Bahkan dia menyelamatkan hidup manusia. Namun seberapa saudara mengerti bahwa kasih Tuhan ada hal yang paling penting. Itu apa Pak? Mendidik hati kita. Saudara mau dikasih Tuhan, bisa katakan amin. Saudara pengen namanya dikasihi Tuhan, atau saudara mengasihi Tuhan gak? Ayo bisa katakan amin. Saudara bisa buka dulu di dalam Wahyu pasal 3
ayatnya yang ke-19. Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-19. Kalau saudara bisa, Pak saya mengasihi Yesus Pak, amin. Puji Tuhan. Saudara mau dikasihi Tuhan Yesus, baca dulu Wahyu 3 ayat yang ke-19. Jadi kasih Tuhan itu bukan hanya soal yang baik. Bukan hanya soal yang merangkul, mengajar. Bukan hanya penebusan dosa, pengampunan, mematahkan semua namanya kutuk. Kasih Tuhan itu soal pertolongan, amin. Itu semua juga kasih. Tapi banyak orang menghindari kasih yang seperti yang saya mau bicarakan pada malam hari ini. Wahyu 3 ayat 19 saya baca. Barang siapa ku kasih. Ya, sekali lagi makanya saya tanya. Saudara mau dikasih Tuhan? Barang siapa dikasih Yesus. Ini ngomong Yesus bukan saya. Ya, ia ku tegur dan dihajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Dengar baik saudara. Kasih Tuhan itu bukan soal hanya yang baik. Tapi dia juga menegur. Kalau langkahmu salah ya ditegur. Kalau langkahmu najis di hadapan Tuhan ya dihajar. Ya kalau namanya hatimu tidak direlakan, bagaimana saudara bisa bertobat? Dan saudara dengar baik bahwa Tuhan, jangan berpikir bahwa Tuhan itu gak mendidik anak-anaknya. Gak ada bapak yang gak pengen namanya mendidik anaknya, gak ada. Saudara sebagai orang tua punya anak, masa dianggurin anaknya? Sejak dia lahir, saudara akan mendidik anak dia dan kenalkan akan namanya firman. Kalau saudara namanya punya anak, atau saudara sebagai anak tidak mau ngikutin didikannya Tuhan, saudara mau ngikutin didikan siapa? Nanti saya akan sampaikan poin yang Tuhan mau sampaikan. Suka tidak suka, didikan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Hidup manusia punya aturan, sorga punya aturan. Tapi kalau saudara berpikir bahwa ikut Tuhan itu kasihnya selalu yang tentang pengorbanannya, tentang kebaikannya, saudara salah besar. Saya ini bukan orang ikut Yesus awalnya. Saya ini dulu mantan penghujat Yesus. Di dalam pribadi Yesus awalnya saya nggak percaya. Saudara tahu waktu saya dididik Tuhan, saya ini pernah hidup jadi gembel saudara. Awalnya saya nggak ngerti. Saya dulu papa saya hidup penuh main judi. Saya dihidupi dari kecil, bukan dari lahir, dari kecil. Mungkin umur 3 tahun, 4 tahun. Sejak saya dari, ya thank you ya Ibu Angelina. Sejak saya dari kecil, saya dihidupi dari papa saya, dari uang judi. Saudara yang main judi, main trading segala macam, jangan bahagia dulu. Wah saya untung besar. Ada orang bilang, Pak main trading saya buktinya untung Pak. Ada orang ngomong begitu, saya bilang, kamu ngomong untung, ada berapa banyak orang yang rugi. Ada orang yang kerjanya debt collector. Kaya, punya Mercy. Ada mami saya ngomong sama saya. Mertua saya ngomong. Mami saya punya temen, nasehatin temennya. Janganlah, yang saya nggak tahu orang Batak ngomongnya apa, inang atau apalah gitu. Janganlah apa namanya riba-riba atau namanya minjemin uang terus dibungain segala macam. Nggak boleh saudara. Nah, kalau saudara nonton khotbah saya, bertobatlah. Dan sehingga saudara dengerin dulu ya. Nah setelah dia minjemin uang itu, kaya nggak kaya? Kalau untuk kaya itu nggak perlu Yesus juga bisa kok. Tapi saya ngomong sama mami saya begini, Mi, pasti keluarganya hancur berantakan. Betul yang kamu ngomongnya. Loh kenapa? Kalau saudara namanya cinta akan uang, menghalalkan segala cara, ingat, kamu akan keluar dari covering Tuhan. Akibatnya apa? Hancur. Saya ngelihat keluarga dari istri saya, mami saya, bukan orang-orang kaya-kaya banget. Biasa aja, cukuplah. Tapi hidupnya kami itu semua ya bisa dibilang bahagia dalam jaminan Tuhan. Bahkan ada orang-orang yang lebih kaya, ngiri ngelihat kami. Lo kenapa? Didikan Tuhan.
Saya lanjutin dengan kesaksian saya. Papa saya didik saya kasih dari uang judi sampai saya gede. Sampai saya gede, ya saya sekolah dari uang main judi. Ya papa saya main judi bukan saya. Nah, sampai saya gede, hidup saya tuh cinta uang. Itulah kenapa saya menghujat Yesus pada masa itu. Saudara jangan lakuin ya. Dan pada akhirnya saya sakit, saya disembuhkan Tuhan oleh karena kasih-Nya. Sejak kasih Tuhan menyembuhkan hidup saya, dengerin. Saya masuk namanya proses kasih yang mendidik. Uang yang ada pada saya pada masa itu disikat Tuhan habis. Loh kenapa? Dididik. Daniel 12 ayat 10. Banyak orang akan disucikan, dikuduskan dan dimurnikan. Itu kena ke saya. Buka dulu dia Daniel 12. Ini firman saya gak siapin, tapi banyak orang akan disucikan. Itu termasuk orang Kristen. Yang dibilang tuh banyak, bukan sedikit. Akan apa? Disucikan, dimurnikan dan diuji. Disucikan uang saya yang najis disikat Tuhan habis semua. Dimurnikan soal pengajaran. Firman ini saya sebenarnya gak ngerti. Roh Kudus yang ngajarin saya. Kamu akan disucikan. Sengsara saudara. Kedua, saya diajarin tentang dimurnikan. Ketiga, diuji. Kalau disucikan kamu gak mau, udahlah jangan main uang-uang debt collector, jangan main trading lah. Oh gak mau, kamu akan kena sikat. Nanti khotbah saya di seri, ya pokoknya di poin-poin berikutnya nanti kamu dengar. Yang kedua akan diajarkan Tuhan. Kalau yang pertama gak mau, gak mungkin masuk ke level 2, gak mungkin. Di level 2 orang banyak belajar. Termasuk saudara belajar akan firman. Saya ngajarin firman, banyak orang nunggu. Banyak orang Pak diberkati dengan firman-Nya, puji Tuhan. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Yang ketiga, masuk diuji. Saya ini dulu kerja pembohong. Saya dulu pernah kerja di Glodok 2 tahun. Di situ ibaratnya saya belajar ilmu lah. Bukan ilmu kuasa gelap. Belajar namanya dagang, belajar namanya ketemu customer. Jadi marketing, belajar ilmunya di sana saya. Di situ rata-rata pembohong semuanya. Makanya kenapa lihat Glodok hancur berantakan sekarang. Serius. Saya kemarin sama istri saya sempat lewat. Dulu saya di sini, dulu saya di sini. Sekarang gelap tempat. Saudara nggak pernah namanya mendidik dengan hatimu dengan firman. Walaupun jujur kadang-kadang rugi di awal. Di akhir belum tentu rugi. Saya di Glodok itu belajar ngapain? Ngebohongin orang. Ini barang tisu saudara. Mungkin ini cuma 3.000, 4.000. Bisa jual 1 juta saudara. Ngapain ngibulin orang? Nggak pakai ilmu, kuasa gelap, nggak hipnotis orang nggak. Saya bisa jual barang murah dengan harga yang sangat tinggi. Di situ rata-rata begitu. Bagaimana caranya Pak? Ada cara, ada triknya. Dan saya belajar itu, saya praktekin. Nah, saya pada masanya saya mentok. Kenapa? Hidup pembohong gak mungkin sukses. Ketemu Tuhan, disikat saya, habis rata semua uang saya. Sampai 0. Kenapa? Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa dia kasih Yesus, dikasih Tuhan ya. Iya apa? Tegur. Saya ditegur. Kedua apa? Dihajar. Habis rata. Kalau saudara hidup dalam kepahitan, ya pasti ditegur oleh firman. Ada orang yang Pak, saya pengen bercerai dengan suami saya Pak. Firmannya ngomong apa Pak? Firmannya bilang gak boleh bercerai. Tapi kan gak usah tapi kan. Gak boleh. Kenapa firmannya harus begini? Firman gak pernah berubah. A ya A, B ya B, C ya C. Ada amin. Kalau firman berubah gak usah diikutin. Ngawur pasti. Makanya kalau saudara namanya hidup namanya, Pak saya dalam keadaan yang susah. Belajar dulu. Namanya apa? Tuhan tegori hidupku Tuhan. Kau maunya apa? Jangan minta berkat dulu.
Didik dulu hatimu. Karena berkat Tuhan gak mungkin ditaruh dengan besar kalau hati kita rakus, serakah, dan penuh ketakutan. Kalau udah ditegur, Tuhan hajar hati. Dihajar itu bukan sesuatu yang buruk. Saya ini pembohong diajarin, namanya belajar jujur. Kalau sekarang ya belajar jujur, saudara. Nah, setelah saya disucikan, kedua apa? Dimurnikan. Dimurnikan itu diajarin. Murnikan itu bicara namanya yang jujurnya begini loh, yang benernya begini. 1 + 1 harus sama dengan 2. Nggak boleh 3, nggak boleh kurang. Yang ketiga, diuji. Nah, setelah saya disucikan keuangan saya diajari Tuhan. Yang ketiga apa? Diuji. Saya dibukain Tuhan usaha. Dengerin ya, kalau Tuhan mendidik hati hidup manusia, Dia akan proses hati kita, apa yang menjadi pengalamanmu yang terburuk dalam hidupmu atau yang gagal. Kamu minder, kamu akan dipertemukan panggung demi panggung supaya mindermu itu kabur. Betul apa betul? Kalau kamu namanya hidup gampang takut, ikut Tuhan, Pak saya pengen dikasih Tuhan, Tuhan akan pertemukan orang-orang yang mungkin pernah menyakiti hidupmu sendiri. Ngapain? Itu lagi ngajar hatimu supaya ngampunin. Ada amin. Pak saya pernah bangkrut dan trauma di tempat ini, Tuhan akan temui di tempat yang sama. Sampai kamu itu keluar namanya yang diuji Tuhan. Dan dengar baik saudara, waktu saya diuji, ya dulu saya kerja sama orang di toko, di usaha orang, dan saya ngibulin orang. Dan di situ tuh biasa kayak begitu, hampir semua lah, 98% menurut saya, namanya toko digelodok, tukang tipu semua. Loh kenapa? Karena satu ras dengan saya, rata-rata tuh Pontianak semua, sama Singkawang. Dan lihat berakhir bagaimana kalau saudara lewat, digelodok lewat aja. Lihat kayak apa sekarang. Ya gak ada orang yang dasari dengan penipuan akan berakhir dengan namanya sebuah kemegahan, gak mungkin. Karena firman Tuhan gak mungkin salah. Dan saya akhirnya akhirnya saya dibukain Tuhan usaha. Sama persis. Dan Tuhan, sejak saya ikut Tuhan ngasih saya ajaran gini. Ya dulu saya main handphone. Jangan main black market. Itu udah harus murni. Harus murni. Main black market pada masa itu untungnya gede saudara. Main barang bener untungnya kecil. Main barang black market untungnya gede. Berkali-kali lipat. Kalau otak kita isinya cuma uang dan uang, bukan firman, bagaimana hatimu bisa lolos di hadapan Tuhan? Itu baru pertama loh. Yang kedua, saya nggak boleh namanya beli handphone, itu barang curian, nggak boleh. Kalau barang curian saya beli, untungnya juga gede. Berapa banyak kalau hatimu gak bisa dididik oleh Tuhan. Mau dididik siapa? Setan pasti. Itulah kenapa kita perlu dididik. Buat apa Pak? Di dalam 2 Korintus 3:18. Biar serupa segambar dalam kemuliaan. Buat ngapain? Masuk dalam kerajaan sorga. Ada amin saudara. Kerajaan sorga gak mungkin watak kita jelek-jelek masuk ke dalam ngapain. Serupa dulu segambar. Tuhan mati di kayu salib. Buat turun. Buat saudara itu serupa segambar dengan wajah, dengan pikirannya dia. Amin saudara. Tapi kalau watak jelek kita gak pengen namanya dididik dengan hatinya Tuhan, saudara akan namanya ngikutin rules dunia. Ya di dalam Daniel 12:10 banyak orang akan disucikan, dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Orang yang gak suka akan firman itu fasik.
Orang fasik pasti binasa. Dan dengar baik saudara ya. Waktu saya diuji kayak begitu, jujur aja tantangannya banyak. Bisa melakukan banyak hal yang seperti kemarin yang bisa saya lakukan. Tapi saya tahu, saya bilang Tuhan, aku pilih dididik walaupun ini rugi. Dan saya jalanin 4 tahun lolos. Saya gak berlaku curang apapun. Saya gak pernah nipu orang lagi. Loh kenapa? Diuji. Diuji ini banyak orang berguguran, percayalah. Karena apa? Karena untung. Banyak orang bilang, main trading oke kok pak. Mainlah, saya bilang. Nanti kalau udah rugi jangan teriak-teriak sama Tuhan. Makan tuh tradingmu. Tuhan itu firman-Nya, iya dan amin. Boleh, enggak ya enggak. Jangan bilang ikut Tuhan pak main trading. Saya untung, berarti boleh. Rugi pak, berarti enggak boleh. Bukan kayak gitu firman. Karena Tuhan yang pernah ngomong, saham nggak boleh sekalipun serius, kecuali investasi. Nah Tuhan tuh pengen kita tuh bekerja. Ada orang untung, ada orang rugi, itu bukan Tuhan, percayalah. Ada orang tuh ngomong, saya untung. Bukan berarti kamu untung Tuhan bilang boleh, rugi kamu bilang Tuhan nggak boleh, nggak gitu cara mainnya. Bapak saya main judi juga untung kok. Berarti boleh dong kata Tuhan. Kan gak gitu mainnya. Bapak saya main judi internasional, saudara, bukan main di Indonesia. Dan saya hidup dari kecil sampai besar dihidupi dari judi. Masa saya bilang Tuhanlah yang memberkati papa saya main judi, menang terus. Gak gitu kan. Dan sampai akhirnya saya bilang, Tuhan, proses hidupku. Saya diproses Tuhan tahunan, saudara, bukan 1-2 hari. Saya berdoa saudara itu ngerti. Coba cek hidupmu. Mana Tuhan yang perlu aku dididik? Apakah hidupmu udah lepas dari perjinahan? Udah lepas dari ketakutan? Roh Tuhan memberikan kita kemerdekaan. Berapa banyak orang anak Tuhan itu takutnya setengah mati. Ini jadi trigger dalam kehidupan orang Kristen. Saudara, ikut Tuhan itu gak bisa behavior dengan namanya dirimu sendiri. Kamu punya perilaku suka-sukamu. Jalan dengan apa yang kamu mau. You cannot behavior yourself. But you must same with your God. Amin Jesus. Kamu harus serupa cara pikirmu. Kamu biarkan anakmu jalan dengan cara pikirnya, pasti rusak. Dunia ini gak mungkin ngajarin bener. Banyak orang ikut Yesus karena apa? Pertolongan. Tapi kalau Tuhan ngajarin, pikulah salibku, gak ada yang mau. Betul apa betul? Bangun jam 5 doa, gak ada yang mau, kayak gitu caranya. Tuhan pasti berkatimu, amin. Betul kan? Tapi kalau Tuhan didikmu supaya kamu berdoa, mau gak? Jam 5 kamu dibangunin Tuhan, masih ngantuk Tuhan. Ilerku belum panjang Tuhan. Nantilah. Belajar dididik. Saya setia sama Tuhan sampai hari ini. Bukan karena saya setia. Tapi saya tahu. Saya ini model pelanggar dan modelnya sombong. Itulah kenapa saya harus dekat dengan firman. Saya menyadari banyak kejelekan dalam hidup saya. Itulah kenapa saya butuh firman. Saya perlu dididik. Kamu tahu nama saya Timotius. Banyak orang Kristen kan nggak tahu nama baptisnya, cuman taunya namanya Petrus, Yohanes, ya Timotius, lagi ya Paulus. Kenali nama baptis. Nama baptis itu adalah manusia roh. Saat kamu lemah, manusia rohmu ini akan menghidupi rohmu. Dia akan ngisi hatimu. Timotius itu artinya namanya melayani dengan setia. Saya harus ketemu dengan tantangan-tantangan yang membuat saya gak setia.
Makanya berkali-kali saya khotbah kadang-kadang. Berkali-kali saya mau kabur dari pelayanan. Gak tahan saya bilang. Tapi waktu saya ngikutin didikannya Tuhan, saya lihat jalan keluar. Pak, saya hidup masalah saya belum keluar-keluar dari masalah saya. Karena hatimu gak pernah mau dididik. Tuhan mendidik hati kita supaya kita ini punya pengorbanan. Buat siapa Pak? Kayak berkorban buat Tuhan aja Pak. Hati kita juga perlu berkorban. Semua tentang hati. Dan belajar pertama kali untuk namanya kamu mendidik hati kita mengasihi Yesus. Bukan ngurusin masalahmu. Bukan hanya mikirin bagaimana kamu keluar dari masalahmu. Bukan, gampang tuh bagi Tuhan. Dan saat saudara namanya Tuhan didik hatiku, kenali, dia akan ngajarin rendah hati. Banyak orang tahu firman tuh sombongnya setengah mati. Hidup harus namanya adil. Jangan tebang pilih. Kalau kamu namanya hidup dengan penuh dengan sakit hati, Tuhan akan ngajari dan mendidik hatimu, ngampunin. Itu pasti. Tapi kalau misalnya Pak, saya nggak mau ngampunin orang itu, bagaimana Tuhan mengasihi saudara? Itulah kenapa banyak orang Kristen hidup dalam kemunafikan. Saya mengasihi Yesus, no, yang Anda benci, kamu benci. Ngampunin, oh nggak bisa, ini orang mah parah, bla 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 bla. Saya diajar Tuhan untuk namanya belajar ketaatan. Tiap hari doa, gak pernah enggak. Tiap hari nyembah Tuhan, gak pernah enggak. Tiap hari harus baca firman, tiap hari, gak pernah enggak. Apa pentingnya Pak? Masuk dengan level perkenanan Tuhan. Nantilah kita khotbahin tentang perkenanan Tuhan. Loh, berkenan di hadapan Tuhan itu. Saudara pikir memang bisa petantang-petenteng gitu di hadapan Tuhan? Gak bisa. Yohanes murid Yesus ketemu Yesus di dalam kitab Wahyu. Alkitab mencatat Yohanes murid Yesus tersungkur di depan Yesus. Saudara pikir bisa dalam petantang-petenteng? Gak bisa. Di sorga ada namanya sebuah tingkatan. Nah, bagaimana kamu berkenan di tingkatan yang berapa nanti di hadapan Tuhan? Itu nanti menguntungkan kita, ya karena kita taat. Di dalam didikan Tuhan ada namanya kebaikan, ada namanya kesabaran. Berapa banyak orang Kristen hidup pada saat ini tidak cukup sabar. Belum ditolong Tuhan, masih ngoceh. Belum lihat suaminya berubah, masih marah-marah. Ada amin. Mengucap syukur itu bukan pada gampang saudara. Saya ini dua hal yang paling sulit belajar dengan Tuhan. Iman dan mengucap syukur. Kalau hati saudara namanya tidak pernah setia, mau dididik dengan Tuhan, cari Tuhan saat susah, hidupmu pasti gembel saudara. Mohon maaf ya, hidupmu akan gembel. Pak, saya hidup dengan namanya banyak kesulitan. Ya kemarin saya khotbahin tentang namanya tunduk dengan firman Tuhan. Ciri orang yang gak tunduk dengan firman Tuhan, kamu akan dikepung dengan banyak masalah. Karena Tuhan ngomong waktu yang di ayat yang ke-7. Tuhan tuh ngomong begini sama saya. Banyak anak-anakku tidak menerima janjiku. Saya pikir matung. Kenapa Tuhan? Belajar tunduk. Dan hatimu dididik. Jangan pikir Tuhan pasti memberkati saya. Buktiin dong. Jangan ngomong aja Tuhan pasti. Saudara harus tunjukin. Hidup yang namanya mengalami perubahan. Dididik itu berubah. Gak mungkin gak berubah. Kalau saudara namanya memilih namanya jalan hidupmu sendiri. Ya terima kasih.
Jalan saya sendiri Pak dan lain sebagainya. Kamu akan nyemplung. Khotbah saya bukan khotbah tentang nama yang enak-enak saudara. Khotbah saya teguran semua biasanya. Kenapa? Karena saya banyak ditegur Tuhan. Seperti Wahyu 3. Barang siapa dikasih Yesus, dia aku tegur, dihajar. Berkali-kali saya dihajar Tuhan. Jangan dipikir gak enak. Jangan dipikir tuh enaknya aja. Sebab itu relakanlah hatimu. Gak banyak orang namanya, ayo mau gak ditindas? Gak mau saya ditindas. Tuhan bilang relakan hatimu. Supaya baik. Loh Yesus juga ngalamin dihajar kok. Dipukulin, disalib, dimahkotain duri, difitnah pula. Dia relain. Buat ngapain? Nyelamatin saudara dan saya. Kadang-kadang kita ini dihajar. Bukan berarti sesuatu yang buruk akan terjadi dalam hidup kita. Itu membuat ngedidik hati kita. Semakin kuat kok. Saya pernah dipukulin papa saya. Saya ini kayak dipukulin kayak anjing saudara. Pakai bangku dipukul pakai balok, sapu, gagang, tongkat sampai patah. Cuma masalah sepele loh. Kepahitan dong Pak dengan orang tua saya, kepahitan jujur. Tapi hati saya hari ini saya relain buat ke Tuhan. Tuhan, aku relakan semuanya dan aku lepaskan dan aku mau bertobat. Makanya saya ngampunin. Makanya saya memilih merelakan semuanya itu untuk namanya memuliakan nama Yesus. Amin. Kalau saya nggak ngampunin gimana saya mau khotbah saudara? Relakanlah hatimu. Kalau misalnya Pak suami saya belum berubah, pada relakan dulu aja. Kamu bertobat dulu. Nggak usah mikirin bagaimana dia berubah. Waktunya Tuhan itu bukan waktunya kita. Kalau Tuhan lihat, ya ayat yang ke-20 lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Ya, setelah Yesus bilang, barang siapa aku kasih, ya aku tegur, ku hajar. Sebab itu relakan hatimu, relakan aja. Uang saya hilang Pak, tiba udah relain lah. Hidup itu bukan soal masalah uang aja. Ya, dan bertobatlah. Lihat, Yesus berdiri di muka pintu. Ini ngomong Yesus bukan kita. Yang ngomong itu bukan murid Yesus, bukan rasul, bukan nabi. Yang ngomong Yesus. Lihat, Yesus berdiri di muka pintu mengetuk. Jika ada orang yang dapat mendengar suaraku, ini firman, dan membukakan pintunya, Yesus akan masuk mendapatkannya dan akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi hanya orang yang dikasih Yesus yang bisa makan sehidangan dengan Yesus nanti. Gak ada orang yang gak mau namanya dikasih Tuhan. Gak mungkin makan sehidangan dengan Tuhan. Gak mungkin. Ya saya kesaksian berkali-kali. Istri saya berdoa. Dikasih penglihatan. Meja panjang. Gak ada ujungnya. Warna putih. Makanan udah siap semua. Bangku udah ada semua. Saya lupa ini dia dapat penglihatan di tahun berapa saya lupa. Istri saya dapat penglihatan begitu. Saya ngelihat meja panjang. Dengan banyaknya makanan, tidak ada ujungnya, sudah siap. Dan ini disiapin buat orang yang dikasih Yesus. Kalau saudara namanya, Pak hidup kok banyak sengsaranya. Mau hidup dalam Tuhan, gak di dalam Tuhan, ada sengsaranya kok. Mau pilihnya di dalam Tuhan atau di luar Tuhan, tuh pilihannya di tanganmu sendiri. Kalau misalnya Pak, saya yang namanya hidup dengan Tuhan Pak, belajar dididik. Ya kayak kemarin istri saya tegur orang. Kalau naik motor pakai helm, itu namanya didikan, ditegur nama istri saya. Naik motor jangan lawan arah, itu namanya didikan. Orang Kristen banyak yang nggak pakai helm, ketawa-ketewek lagi di jalan. Nanti kalau ketabrak jebret aja, pala bocor dan macam. Kenapa Tuhan gak lindungin? Kenapa Tuhan gak lindungin? Palamu gak dilindungin sendiri.
Naik mobil nggak pakai seatbelt, sekarang ada kamera di mana-mana, jebret aja, kena tilang. Kenapa? Nggak mau dididik, rapi dikit, kenapa sih? Saya ini dalam hidup saya jujur aja ya, saya ini nggak punya didikan yang cukup baik. Saya aja kalau nunjuk sesuatu, kalau nunjuk itu kadang-kadang pakai mulut saya, jujur aja. Noh di sono. Kenapa? Karena saya nggak punya didikan itu. Tapi sejak saya ikut istri saya punya keluarga, itu orang terdidik. Orang sekolah, saya cuma sekolah sampai SMA. Orang sekolah, masuk ke keluarga dia, nggak nyalamin aja bisa berantem saudara. Ribut, nggak nyalamin doang nih. Cuma ngelengos gitu ya, nggak nyalamin doang ya, bisa berantem. Itu panjang urusannya, yang bisa masuk berita saudara itu. Saya pikir ribet amat keluarga lu. Saya sampai ngomong sama istri saya, ribet amat sih keluarga lu. Gak disalamin aja tuh hebohnya minta ampun. Tapi saya berpikir, kalau itu baik, kenapa hatimu gak mau dididik? Saya pikir ya juga sih, gak ada yang salah dengan semua itu. Yang salah hatiku yang gak mau dididik. Akhirnya saya berubah saudara. Nunjuk ya harus pakai tangan, gak pakai no. Ya. Yang nunjuk masih pakai mulut, bertobatlah, relakanlah hatimu dididik. Kemana saya dididik Tuhan? 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. Kalau kamu mau minta tolong, ngomong tolong sama istrimu. Terus misalnya tolong dong ambilin air, taruh blek, udah diambilin, bilang terima kasih. Itu namanya didikan saudara. Di mulut saya dulu pada masa itu berat ngomongin begituan. Makanya berapa banyak rumah tangga nggak pernah bisa rapi, nggak bisa pernah beres. Kenapa? Nggak mau dididik. Saya ini dari latar belakang yang sangat jelek saudara. Bukan orang sekolah. Dan akhirnya saya pikir saya perlu belajar banyak. Saya ngomongin firman bisa 1 ayat aja, bisa satu jam. Kenapa? Ngomongin rema dalam hidup saya. Bagaimana Tuhan ngerubah hidup saya. Dan itu juga akan terjadi dalam hidup saudara. Kalau saudara namanya mau dididik, saudara akan dirubah. Saya gak pakai baju, gak ada kemejanya, gak ada kerahnya, sorry ya. Gak ada kerahnya, diomongin pula. Saya pikir ya gak ada salahnya. Saya udah khotbah. Jangan pakai kaos, saya suka tuh pakai kaos. Celana pendek, gak boleh pakai celana pendek. Ngerubah semua kebiasaan saya. Dididik tuh kayak gitu. Ngerubah kebiasaan yang lama, masuk kebiasaan yang lebih baik. Ada amin. Saudara mau dididik Tuhan. Ada amin saudara. Pas saya hidup penuh dengan hutang, didik hatimu punya iman. Jangan dikit-dikit ngutang. Sebentar nih verifikasi dulu. Ya. Sorry, lagi verifikasi dulu. Ada amin saudara ya. Didik hati. Pas saya hidup bangkrut, ya mungkin kamu main judi kali. Pas saya hidup gak punya uang, gak bisa bawa keluarga namanya, bisa jalan-jalan dan sebagainya. Belajar nabung, didik hatimu untuk nabung. Dengar baik saudara ya, Tuhan tuh ngajarin saya dan istri saya, bawa istrimu, bawa mamimu, jalan, pergi makan. Tuhan yang ngajarin saya. Ngapain Tuhan? Saya ini orang malas pergi. Kenapa? Saya orangnya introvert. Saya betah di rumah. Saya ini ibaratnya kayak orang komplek kan, gak suka keluar. Jakarta aja saya taunya aja tuh tahun 90 berapa. Saya lahir dari 80-an, tahun 2010 mungkin. 84, 2010, 26 tahun umur saya baru tahu saya Jakarta. Padahal saya lahir Jakarta. Gak pernah keluar. Gak pernah keliling Jakarta tuh gak pernah. Jakarta Selatan tuh kayak apa gak pernah tahu. Jalan Sudirman tuh kayak apa gak pernah tahu. Nah, kalau orang pertama kali datang ke Jakarta ataupun pernah ngelihat namanya Jalan Sudirman pasti bengong-bengong. Kenapa gedung-gedung tinggi kan?
Ya itu umur 26 baru saya kayak begini. Hah? Gede ya? Iya. Saya lahir Jakarta tapi nggak tahu gini-ginian. Tuhan pengen namanya hatimu dididik. Supaya hidup kita ini mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Tuhan ngajari saya jangan lawan arah. Itu didikan. Gak enak pak, emang gak enak. Tapi itu baik. Karena Tuhan bukan penerobos lampu merah. Karena Tuhan Yesus kalaupun dia naik motor, gak mungkin dia lawan arah. Karena dia adalah Allah kebenaran. Gak mungkin ngajarin yang bengkok-bengkok. Saya pernah ketemu dengan seseorang yang waktu itu saya lagi di hotel, ya ditraktir saudara lah di bintang 5. Ada nih kamar, dia bilang 18 kamar kosong gitu. Karena ya saya nggak bisa sebutin lah, 18 kamar kosong saudara. Saya bilang saya minta 3 apa minta 2 lah saya lupa. Akhirnya saya ke sana bintang 4 atau bintang 5 lah saya lupa. Sana saya nginep, habis pulang doa dapat tawaran begitu, wah puji Tuhan kan nginep. Nah dapat tawaran, ada orang yang pengen ketemu sama kami. Terus istri saya bilang sama saya begini, si A nih mau datang, mau konseling sama kita katanya. Saya bilang saya nggak mau ketemu dia, kamu aja yang ketemu. Akhirnya istri saya ngobrol panjang lebar. Pas saya ngobrol, saya tidur di kamar, saya nggak mau turun. Dengerin ya. Ini orang kaya beneran. Karirnya sukses. Ya terima kasih. Ini orang kaya, karir sukses. Duit bukan masalah buat dia. Dia mau nemuin kami, saya nggak mau ketemu sama dia. Saya bilang, kamu aja temuin. Saya lebih pilih tidur daripada nemuin dia. Saya bilang. Kenapa? Karena menurut saya ini orang gak mau dididik hatinya. Saya setiap kenali orang, kalau hatimu gak mau dididik jangan ketemu saya bilang. Cari orang lain. Duitnya gede pak, gak peduli, gak usah kasih pun gak masalah. Saya bukan masalah uang. Saya lebih baik gak usah dikasih duit, gak usah ketemu sekalian. Dia bisa ngomong yang pintar, ngomong yang dunia pakai knowledge. Oh gini. Saya bilang hatimu tuh sombong. Saya bilang. Waktu dia mohon maaf ya, rumah tangganya hari ini bercerai. Dia pengen minta doa supaya rumah tangganya tidak bercerai. Saudara berpikir dengan doa itu semua bisa beres. Amin. Tapi gak semuanya ternyata bisa beres. Ada kadang-kadang hati kita yang perlu dididik. Bukan doanya yang salah. Ininya yang salah. Orang ini gak pernah mau tunduk dengan suaminya. Waktu itu saya bilang ayo konseling. Ngobrol. Enggak, saya malu. Gengsi dong, saya nih petinggi di kantor saya. Kenapa saya harus namanya kayak seolah-olah bagi dia kayak dipermalukan. Orang gengsi itu gitulah modelnya. Gak ada yang dipermalukan, biasa aja saya bilang. Enggak lah pokoknya gue gengsi dan sebagainya. Ya terserah lah rumah tangga lu. Hari itu berapa tahun yang lalu saya udah ngomong. Istri saya juga udah nyampein. Ayo. Gak mau ngindarin terus. Waktu udah di dalam persidangan dia temuin kami. Minta didoain supaya gak bercerai. Saya bilang bercerai aja sekalian. Loh kenapa? Mohon maaf ya. Sombong hatinya. Saya suruh ketemu dia, saya aja gak mau. Kenapa gak mau dididik hatinya? Gak mau. Rumah tangga ya selesai. Itu bukan salah saya. Saya gak mau doain berarti salah saya. Gak gitu juga. Istri saya doain. Malah istri saya yang diguruin sama dia. Saya bilang makanya saya gak mau ketemu sama orang ini. Kenapa? Dia di kantor boleh hebat. Rumah tangga bercerai. Kalau saya ngomong saya bilang saya bisa nyakitin dia loh.
Lo jangan ngomong, jangan ngajarin saya bilang, rumah tangga lo aja jelek. Saya kalau ngomong gini depan orang yang gak sakit hati. Makanya saya gak mau ketemu, saya bilang. Daripada mulut saya nanti ngomongnya kasar. Kenapa ini orang gak mau dididik. Terlalu gengsi, terlalu sombong. Karena jabatan. Saya gak peduli saudara mau jabatanmu apa. Mau founder kayak. Mau CEO kayak. Mau presiden, saya gak peduli. Kemarin saya tegurin satu pengusaha. Ini orang kaya. Saya sih percaya Tuhan. Dia bilang, tunggu Pak. Saya bilang, ini orang kaya loh. Baru kemarin, belum lama. Tunggu. Bapak itu tidak percaya Tuhan, saya bilang gitu. Mulut doang percaya, saya bilang. Otakmu, saya bilang, gak percaya Tuhan. Berani kamu ngomong gitu depan orang kaya? Saya ngomong gitu. Mulutmu percaya, otakmu gak percaya. Dia bilang, dia ngomong begini, iya sih. Kemarin dia ngumpulin orang meeting. Waktu orang ngasih firman, nasehatin dia tentang kasih firman. Istri saya juga nasehatin, kasih firman. Dia ngakuin mulutnya. Lu orang apaan sih nasihat kayak gini. Dan ngerendahin firman yang disampaikan. Sampai saya bilang, coba aja Bapak lakuin, saya bilang. Yang diomongin itu semua, itu Tuhan loh. Bapak langgar, mati, saya bilang mas. Mulutmu belum ngomong percaya, otakmu itu jalan. Mohon maaf ya Pak, saya bilang. Itulah kenapa saya gak pernah mau datang. Karena apa? Bapak punya sikap gak takut akan Tuhan, kurang hormat dengan Tuhan. Ibadah pakai celana pendek, saya paling gak suka Pak. Saya bilang, saya kalau ibadah gak pernah pakai celana pendek. Walaupun TikTok kayak gini, ini tetap celana panjang saya pakai. Saya mau pakai kolor pun juga bisa sebenarnya. Cuma hormati Tuhan, ini didikan. Ada amin, mau dididik Tuhan. Dan dengar baik saudara, dididik Tuhan supaya kamu itu segambar serupa dengan Tuhan. Yakub menerima didikan 20 tahun. Kenapa? Dia tukang tipu. Yakub tuh tukang tipu. Kenapa 20 tahun? Karena Tuhan didik supaya dia hidup. Jangan nipu lagi. Karena ada perjanjian antara Abraham, Ishak ke Yakub. Yakub ngehargain apa yang di roh. Yakub percaya akan Tuhan Yesus. Tapi gaya hidupnya nipu. Tuhan didik. Kenapa Tuhan mau mendidik Yakub? Karena Tuhan melihat Yakub menerima namanya urapan kesulungan. Dia menghargai apa yang di roh. Dia percaya akan namanya yang di roh. Dia percaya akan namanya perjanjian Abraham Ishak. Itu bisa turun di dalam hidup Yakub. Saudara bisa percaya? Katakan amin saudara. Itu kan turun dalam hidup saudara. Seperti Yakub. Saudara percaya adalah Abraham adalah Allah Abraham, Allah Ishak adalah Allah namanya Yakub. Nah saudara itu sama seperti Yakub. Percaya akan namanya Yesus mati di kayu salib. Gak semua orang percaya loh. Ya agama-agama sebelah, masa Tuhan mati di kayu salib kan kayak gitu-gitu. Ya mereka nyinyir kan kayak gitu. Masa Allah mati. Itu kan mereka orang gak percaya. Kita orang percaya. Nah orang yang percaya akan terima namanya warisan roh. Tapi sebelum terima, Yakub sebelum terima namanya berkat yang besar. Dia kan nipu. Dididik dulu. Masuk. Ketemu si Laban. Sikatin terus. Sejak saudara percaya pada Yesus, Tuhan memberikan pertolongan. Itu yang pertama. Kedua, kamu suka gak suka? Barang siapa ku kasih akan ku tegur. Relakanlah hatimu. Dan waktu perjalanan, Yakub mau masuk ke rumahnya Laban. Ya, dia mampir dulu di Betel, dia tidur. Tuhan temu Yakub.
Kenapa dia ada perjalanan? Hatinya lagi dididik. Dia sendiri loh. Yakub cuma bawa tongkat. Yakub gak bawa warisan bapaknya, Ishak. Gak. Cuma bawa seorang diri. Cuma satu jubah dan satu tongkat. Dia gak bawa apa-apa lagi. Dia seorang diri mengembara. Di Betel dia tidur. Tuhan datang. Kenapa dia gak datang ke Esau? Oh iya. Yang didatengin Tuhan itu Yakub, bukan Esau. Sejak hatimu mau dididik Tuhan, kamu akan ditemui dengan Tuhan. Kamu akan bertemu dengan cara jalan kerjanya Tuhan. Sejak dia ditemui dengan Tuhan, Yakub lihat banyak mujizat terjadi di dalam kehidupan Yakub. Ada amin saudara. Dia namanya lihat dicurangi, tidak bisa dicurangi. Saudara mau ditipu orang gak bisa. Kenapa ada Tuhan? Pak, saya sering ditipu orang pak dan sebagainya. Jangan-jangan hatimu tertujunya bukan ke Tuhan, ke duit. Belajar hati kita dididik. Di dalam Amsal 3 ayat yang 11 dan 12. Saya anakku, janganlah engkau mendolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Seperti seorang bapak kepada anak yang disayanginya. Gak ada bapak ngelihat anak itu gak mendidik. Pak, saya di dalam pelayanan kok terjadi banyak gesekan. Itu bagus, itu Tuhan justru. Pak, saya dalam rumah tangga saya kok belum bisa safety, belum bisa saling percaya, belum bisa utuh, belum bisa pulih. Artinya belajar dididik hatimu. Bagaimana namanya menjalani rumah tangga ini dengan Tuhan yang mendidik rumah tanggamu. Banyak orang justru menolak didikan Tuhan. Padahal itu bagian daripada kasih Tuhan. Setiap orang yang tidak mau dididik, saat saudara menjauh dari didikan, justru cirinya hidupnya berantakan. Pak, saya udah hidup 10 tahun dengan Yesus pak. Tapi hidup saya gak pernah pulih. Itu artinya hatimu gak pernah mau dididik. Percayalah. Coba koreksi. Di dalam Yakobus 4 ayat 9. Sadarilah kemalanganmu. Berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap. Dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Yesus akan meninggikan hidupmu. Ya, jadi jangan ngomongin tentang Tuhan meninggikannya dulu. Sadarilah kemalanganmu, sadarilah pergumulanmu, sadarilah masa kesesakanmu, sadarilah banyak pergumulanmu yang gak keluar dari masalah. Loh kenapa? Tuhan sanggup kok ninggiin saudara dan saya. Allah kita sanggup membawa hidupmu yang dalam lembah naik ke atas gunung. Tapi saya kenapa gak naik di atas gunung pak? Karena kurang sadar. Belajar sadar. Nanti kalau ditanyain sama teman-temanmu, apa khotbahnya malam hari ini? Sadar bilang. Kenapa banyak orang takut diproses Tuhan? Jangan-jangan kamu berpikir bahwa Yesus itu adalah Allah yang jahat, Allah yang kejam. Dan makanya itulah kita. Kayak ada orang, janganlah Tuhan membuat saya miskin. Ya kalau kamu hidup dengan kejujuran, dengan mengandalkan Tuhan, dengan kepercayaan Tuhan, kenapa masih takut? Kenapa kita berpikir bahwa Tuhan akan melakukan hal yang kayak gitu? Sedangkan Tuhan gak pernah rencanain kayak gitu. Seperti dalam Yeremia 29 ayat 11. Rancanganku bukan kecelakaan. Tapi ada orang yang saya takut. Ngapain mikir kayak begitu? Amin saudara. Dengar baik saudara. Kalau saudara, ya ini yang saya mau masuk dalam inti khotbah saya. Ya ini baru saya masuk dalam inti khotbah saya.
Kalau saudara, Tuhan ngomong begini sama saya. Bilang ke anak-anakku, kalau kamu gak dididik oleh Tuhan, kamu akan dididik oleh dunia. Itu yang Tuhan pernah ngomong sama saya. Saya pikir betul. Kalau hatimu tidak dididik oleh Yesus, dunia akan ambil alih mendidik hatimu. Saya ulangin. Kalau kamu gak relakan hatimu dididik oleh Tuhan, dunia akan ambil alih mendidik hidup. Saat kamu lagi ngalamin kepahitan, Tuhan ngedidik kita, ngampunin. Saya gak mau ngampunin, kamu akan dididik oleh dunia dengan sakit penyakit. Saya ulangin, kalau kamu hidup dengan kepahitan, kebencian, kemarahan, Tuhan mendidik hatimu, ngampunin, minta maaf, belajar rendah hati. Itu didikan. Oh, saya gak mau tuh semua. Dunia akan ambil alih mendidik hidupmu dengan sakit penyakit. Pilihlah. Saya punya anak Pak, saya gak mau tumpang tangan karena saya juga gak ngerti berdoa. Belajar, didik hatimu untuk belajar doa. Membiarkan anakmu dididik dengan game, main game terus. Wah, seru Pak. Game yang didik anakmu jadi malas. Dan jadi pemberontak, dan jadi pembangkang. Diomongin gak bisa diatur. Betul apa betul? Ayo. Mau dididik Tuhan, apa dididik dunia? Ini Tuhan, Roh Kudus ngomong begitu sama saya. Saya pikir betul Tuhan, engkau betul. Hidup ini gak mungkin namanya gak ada aturan. Karena kita hidup, kecuali udah mati. Tinggal hidup dengan keselamatan atau kematian di neraka. Kamu biarkan anakmu main game, lihat YouTube, terus main terus. Ya. Atau saudara yang lagi anak muda, TikTokan terus. Kamu akan dididik hatimu jadi pemalas dan pemberontak. Diomongin gak bisa diatur. Cirinya tantrum nanti, ya ngamuk-ngamuk gak jelas. Saya punya kenalan, ini anak, wah haleluya lah. Ya nanti dia nonton khotbah saya mungkin, tapi gak apa-apa saya kesaksian. Ini orang tuanya gak tahu ngapain lah. Ini beneran, saya bukan ngomong kosong, ini beneran, kejadian bener. Dan ini ada di lingkungan hidup saya. Saya ketemu anak ini, gak bisa apa-apa. Umur 20 tahun. Gak bisa apa-apa. Buka pintu gak bisa. Kunci pintu gak bisa. Ngepel gak bisa. Nyapu gak bisa. Betulin kipas angin gak bisa. Buka kipas angin gak bisa. Megang obeng aja gak bisa. Banyak hal yang dia gak bisa. Naik motor pun gak bisa. Bisa naik motor. Cuman saya pikir ini orang kok banyak hal yang gak bisa. Ternyata mamanya terlalu sayang dengan anak ini. Ingat saudara ya, sayangmu terhadap anak tidak pakai didikan jadi blow on. Mungkin saudara akan berpikir, wah anak saya akan baik-baik saja. Kamu mati, anak ini jadi gembel. Kecuali warisanmu 15 triliun, gak pernah habis. Ini anak bisa apa-apa. Ini gak bisa, itu gak bisa. Sampai saya geleng-geleng kepala. Makmu tuh ngajarin apa, saya bilang. Diam aja. Betul ya? Yang di TikTok bilang betul pak ya. Betul ya? Saya ketemu orang kayak gitu. Makanya kalau kamu punya anak, suruh cuci piring, suruh ngepel, suruh nyapu. Bukan membabuin dia. Tapi dia belajar, kelak dia akan dewasa, punya rumah tangga, dia bisa namanya ngelakuin itu buat hidupnya sendiri. Suruhnya nyuci baju,
Loh Tuhan ngajarin saya nyuci baju, saya itu paling benci nyuci baju jujur aja. Nggak suka saya cuci baju. Karena selama ini saya nyuci ini mak saya terus. Kalau sekarang kan banyak laundry segala macam. Nyuci saya belajar. Nyuci piring ya belajar. Saya dalam pelayanan apa yang saya nggak bisa, jujur aja nih, bukan saya sombong loh. Saya khotbah saya bisa. Saya WL saya bisa. Ya, walaupun suara saya nggak bagus-bagus amat. Ya. Doain orang bisa. Kunjungan, tahu jalan, kemana-mana saya tahu. Kenapa? Semua itu tahu dari mana Pak? Dididik hati saya sama Tuhan. Didik semuanya. Saya pelayanan bisa multi talenta saudara. Sama istri saya. Mau pelayanan kedukaan saya bisa. Mau pelayanan penginjilan saya bisa. Mau ngadepin orang, mau kaya, mau miskin. Udah pernah ngalamin semuanya. Loh kenapa? Dididik sama Tuhan. Karena dia. Saya bisa begini. Emaknya yang langsung ketakutan. Wah nanti anak saya dia apain? Anakmu dia apain dari mana saya bilang. Dijual juga siapa yang mau saya bilang. Kalau saudara gak mendidik lewat Tuhan, dunia akan didik anakmu. Yang udah punya keluarga, hati-hati. Saya males Pak baca firman. Anakmu akan diajari dengan kemalasan. Bukan takut akan Tuhan. Gak ada namanya bapaknya tukang mabok, perokok, emaknya itu cuma ngurusin dirinya sendiri, firman kagak baca, ke gereja jarang, terus anaknya takut akan Tuhan. Siapa yang ngajarin? Setan mau ngajarin dia takut akan Tuhan, setan aja males ngajarin. Kenapa Tuhan itu ngajarin? Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesama. Tuhan dulu, bukan sesama. Tuhan dulu. Supaya Tuhan yang ngajarin kita bagaimana cara kasih terhadap sesama. Kalau nggak bisa. Thank you Lord. Ya, kalau saudara nggak bisa mengasihi Yesus, nggak mungkin ngasih sesama, nggak mungkin. Kalau kamu misalnya hidup males, dunia akan mendidik kita dengan kemiskinan. Pak saya hidup dalam perjinan, lihat dunia akan didik hidupmu dengan sakit, penyakit. Saudara kurang sopan terhadap hidup orang. Saudara namanya kurang ajar, tidak punya etika. Saudara akan dihukum oleh dosa, akan dibenci oleh banyak orang. Itu didikan. Saudara, oh saya gak mau Pak, akan terjadi. Suka gak suka. Makanya belajar, dididik. Saya mau hidup saya sendiri-sendiri, maunya saya sendiri Pak. Gak bisa begitu, ada aturan. Orang dunia pun akan menjauh dari hidupmu. Saudara suka berbohong, saudara akan dididik dengan banyak orang tidak bisa percaya dalam hidupmu. Pak saya nipu Pak dan lain sebagainya. Kamu akan dididik dengan kemiskinan. Saya pernah ketemu ada orang yang udah kerja, gaji 7 juta. Gaji lumayan gede ya. 7 juta saudara. Ini orang Kristen, orang pelayanan pula. Dan dengar baik saudara, ini orang gak punya etika, gak ada kedisiplinan, gak ada namanya hormat sama orang. Hidupnya suka-sukanya. Kerja gaji 7 juta apa 9 juta saya lupa. Keluar dari kerjaannya dia. Karena gak cocok dengan jamnya saya katanya. Saya gak ngerti jamnya saya itu artinya gimana, saya juga melihatnya orang kurang ajar beneran. Dan kerjanya nipu, kadang-kadang bohongin orang lagi.
Rumah saya jauh padahal mah deket. Wah saya kayaknya mesti pulang, izin pulang. Padahal gak tahu dia mau kemana. Setelah dia keluar dari kerjaan, orang pikir orang belas kasihan sama dia. Dia di lingkungan banyak orang kaya loh. Tapi kelakuannya kayak gitu. Hari ini gembel hidupnya. Lontang-lantung. Mau diusir pula dari gereja. Jangan bilang gereja gak punya kasih. Saya bilang, boleh gak ngusir orang? Boleh, kalau gak mau dididik usir aja. Loh Yesus juga Adam dan Hawa gak mau dididik. Disuruh jangan makan buah, dimakan, diusir juga kok, buang ke bumi. Dari Taman Eden. Boleh Pak, boleh. Gak dosa? Enggak. Ya jadi kalau misalnya saudara ketemu orang-orang kayak gitu, boleh Pak diusir, usir aja. Gak dosa? Enggak. Serius. Tuh buktinya banyak orang Kristen hidup susah, miskinnya segala macam. Loh Yesus kaya loh. Kenapa Yesus gak mau tolong? Apa berarti Tuhan gak punya kasih? Enggak, hatimu harus dididik segambar serupa. Sehati sememikir, selangkah dengan Tuhan. Maka saudara akan hidup dengan namanya perjanjian dengan Tuhan. Dan berkat itu akan terjadi dalam hidup. Ada seorang artis hidupnya, mohon maaf ya, namanya Marcel, saudara mungkin kenal. Dan dengar baik, dia itu saya dengar dari beberapa berita ya. Beberapa berita, beberapa artis pun ngomongin dia. Dia ngomong begini, orang ini suka terlambat. Kalau terlambat itu bukan 1 jam, enggak, bisa 2 jam, 3 jam, 4 jam. Terlambat itu kayak gitu. Dan dia nggak pernah muncul lagi di TV. Loh kenapa? Nggak ada orang mau pakai dia. Kalau kamu hidup nggak disiplin, hidupmu suka-sukamu, WD-WD-mu dan lain sebagainya, ingat dunia akan didik hidupmu. Nggak ada orang mau pakaimu. Emang yang mau kerja lu doang gitu ibaratnya. Belajar hidup kita ini mendisiplinkan, itu namanya mendidik. Pak saya nggak mau lagi main dosa Pak, nggak mau lagi dalam perzinahan. Gak mau lagi nonton video porno. Itu namanya dididik. Belajar masuk ke kudusannya Tuhan. Jangan ditegur malah marah. Banyak anak sekarang tuh gini rada-rada menurut saya. Ditegur malah yang lebih galak. Yang punya hutang sama yang piutang. Galakan yang punya hutang. Ditagi malah yang punya hutang lebih ngotot. Kenapa? Mau dididik katanya. Gimana mau ditolong Tuhan? Kalau kamu namanya hidup dengan penuh dengan ketakutan, tidak mau mendidik namanya berani bertanggung jawab. Hadepin semua masalahmu. Bagaimana Tuhan mau di belakangmu? Karena dia adalah Allah kebenaran. Bukan Allah namanya penakut. Dia bukan Allah kebohongan. Bukan. Allah kebenaran. Kamu jalan dalam kebenaran. Walaupun mungkin rasanya aduh ini gak enak. Ini ada rasa takut. Ini bisa gak diterima. Ini bisa gak namanya hidup ini bisa diampuni dan sebagainya. Jalan dulu dalam kebenarannya. Walaupun semua tantangan itu kamu harus berdiri di jalan tersebut. Maka Tuhan akan di belakang bantumu untuk menolong hidup. Jangan ditegur malah marah. Suatu hari saya pelayanan. Belum lama, berapa setahun yang lalu mungkin. Saya pelayanan. Saya bawa mobil. Nah di rumah itu rumahnya modelnya L gini. Nah saya parkir di sebelah sininya. Di samping rumahnya. Nah di depannya itu dia kan L gini. Nah saya parkir di sampingnya loh. Di samping L-nya padahal. Di samping L-nya sini saya parkir. Mobil saya masuk sini. Di sini tuh ada pagar. Ada pagar rumahnya dia. Di samping sini juga ada pagar rumahnya dia. Saya parkir di situ karena saya mau pelayanan. Karena di tempat rumah kompleknya itu buat parkir mobil tuh susah. Saya lihat ada lahan, saya parkir di sana. Lek. Saya turun, saya bawa barang, saya masuk ke rumah orang. Terus nggak lama saya kembali lagi ke mobil, lupa ada yang ketinggalan. Orang yang punya rumahnya keluar.
Saudara tahu dia ngapain? Dia marahin saya. Mohon maaf ya, dia marahin saya. Dia ngomong apa? Anjing lu segala macam. Itu ngomongnya kasar segala macam. Dan itu ada teman saya. Saya mau khotbah loh. Saya parkir di situ. Saya ikut marah? Enggak. Saya bilang saya minta maaf. Saya salah. Loh kalau hatimu dididik, ngomong maaf ya gampang aja. Ya kita yang salah udah. Itu rumah-rumah dia, memang rumah dia. Saya mau permisi bingung karena rumah itu sepi. Kanan kiri itu sepi. Dia ngomong tuh kasar setengah mati. Saya tenang-tenang aja. Dan teman saya bilang, lu gak marah? Ngapain mesti marah? Saya bilang orang kita yang salah kok. Ya udah ngomong maaf aja, susah amat saya bilang. Maaf Pak, masih dikata-katain saudara. Makin beringas ngomongnya. Makin kita ngomong maaf, makin ngamuk itu orang. Ya jadi kalau orang yang makin ngamuk tuh hatinya gak mungkin dididik Tuhan. Makin dia ngata-ngatain saya. Istri saya gak di dalam. Akhirnya saya pindahin mobil saya. Pindahin. Saya bilang Pak maaf ya Pak. Masih dikata-katain. Ya sudahlah. Saya masuk. Dengar baik saudara. Kalau hati kita dididik Tuhan. Ya mungkin kalau yang kayak begitu saudara dikatain. Anjing monyet segala macam berantem mau berantemin saudara. Kalau hati kita nggak dididik Tuhan kayak gitu dikatain kayak begitu udah ngomong maaf masih disautinnya tuh malah dihina-hina. Mungkin mau ajakin berantem saudara. Tapi nggak bisa begitu. Kita ini udah mau namanya bawa firman. Ya jadi hati itu harus dijaga. Nah mendidik hati kita ini terjaga itu nggak gampang. Sedangkan kita ini dididik Tuhan kadang-kadang dipenuhi dengan emosi. Dengan lingkungan-lingkungan yang kadang kita nggak mensupport kita. Berapa banyak orang pengen belajar sabar. Sejak saudara belajar, Tuhan ajari aku sabar. Sejak saudara berdoa kayak begitu, akan banyak orang di sekeliling hidupmu ngejengkelin hatimu sendiri. Termasuk anakmu, suamimu, istrimu yang cerewetnya nggak pernah. Wah. Ngocet terus dan hatimu makin panas. Betul apa betul? Ya itu artinya doamu dijawab Tuhan. Ya itu artinya doamu sedang didengar Tuhan. Loh kayak gitu kok didengar Pak? Iya mau didengar yang gimana? Semua doamu didengar kok, tenang aja saudara ya. Jadi kalau saudara merasa bahwa ini kok orang pada ngeselin dan lain sebagainya ya berarti ya soal namanya hatimu dikasih, ditegur ya, dan dihajar, itu Tuhan setuju. Amin saudara. Jadi jangan saudara hindari. Kalau misalnya kita salah, kalau saudara namanya minta itu semua dan Tuhan menjawab, jangan saudara buru-buru kabur. Itu akan terjadi dalam hidupmu. Galatia 6 ayat 9. Sorry ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Ya ingat. Kata jangan jemu berbuat baik. Kata namanya jangan namanya bosan. Jangan namanya gampang marah. Tetap belajar namanya yang baik yaitu yang sabar. Tetap namanya berdiri walaupun di lingkungan kita gak ada yang support. Tetap karena ada firman. Saudara mau namanya hati dididikin. Karena apabila sudah datang waktunya Yesus, saudara akan tuai. Akan tuai apa Pak? Dengan kesabaran. Saudara akan tuai dengan namanya pemulihan keluarga. Itu paling penting. Ada amin saudara. Jadi kalau saudara namanya wah ini langsung marah, langsung responnya marah dan sebagainya. Hatimu gak lagi direlakan. Hatimu tidak lagi bertobat. Ya sorry ya, khotbah kayak begini tentang didikan Tuhan di gereja udah gak ada. Karena gereja banyak yang takut kehilangan jemaat, kehilangan uang, perpuluhan. Jadi khotbahnya cari yang aman.
Kalau saya ngomong jebrak-jebrak aja. Dengar baik saudara. Dididik itu baik. Walaupun gak enak. Kalau saudara namanya takut dididik Tuhan, dunia yang akan didik kamu. Hidupmu sendiri akan didik hatimu sendiri. Jangan saudara namanya takut kehilangan namanya sesuatu yang di depan Tuhan sanggup membalikan apa yang menjadi ketakutanmu. Tapi belajar dididik. Saya lihat ada satu gereja. Saya ngeliat gereja ini ngajarnya tentang kasih. Apa yang menurut saya ngawur setengah mati. Orang salah gak mau ditegur. Didiemin. Orang salah, enggak loh, Tuhan tuh baik. Tuhan tuh kasih. Loh, ini firman loh. Barang siapa ku kasih ku tegur. Ku hajar kata Tuhan. Yang hajar Yesus, bukan saya. Dan kemarin ada yang ulang tahun. Lihat, di ulang tahun. Itu di dalam pesta itu ada bir. Dan di situ ada gembalanya. Minum di depan gembalanya. Ketawa-ketawa. Saya pikir kalau hatimu gak bisa dididik akan firman Tuhan, ingat, setan bisa ambil alih, dunia bisa ambil alih. Mendidik semua di dalam gereja itu. Dan saudara tahu, pengerjaannya terlibat nonton video porno, ada yang ngerekam pengerja yang lain, mohon maaf lagi ganti pakaian. Ini saya ngomong beneran ada, bukan bohong saya. Kenapa? Setan akan ambil alih, menjatuhkan dengan dosa yang lebih besar. Yang kecil kamu mulai, kamu akan lihat yang lebih besar. Iblis akan memimpin, mendidik hidupmu. Banyak pendeta jatuh dalam dosa. Kenapa? Tidak dididik hatinya. Gereja gak berani ngomongin firman yang keras. Ngomongin yang lembut-lembut. Ngomongin sesuatu itu yang kayaknya enak di telinga. Kamu akan lihat. Karena di dunia ini semakin hari semakin tahun. Kamu akan lihat namanya dosa akan lebih banyak yang berkuasa. Saya bukan bernubuat. Ataupun namanya firman Tuhan memang bisa kalah Pak. Bisa kalah kalau manusianya tidak bertobat. Tahun 1960-an, saya belum lahir saudara. Ada satu hamba Tuhan dari Norwegia ngomong begini. 1960 loh, TV aja belum ada. 1960, dia khotbah. Saya lupa nama hamba Tuhan siapa. 1960-an, mungkin saudara juga banyak yang belum lahir. Di masa akhir zaman, di akhir zaman itu kita loh. Di masa akhir zaman, gereja akan namanya ngomongin sesuatu yang enak di telinga jemaat. Dia ada ngomongin 3, saya lupa, 1 diantaranya itu. Kedua soal uang kalau gak salah. Gereja akan jatuh masalah uang besar-besaran. Lihat zaman sekarang kayak apa. Ini udah dinubuatin tahun 60-an. Nah makanya kalau misalnya orang berpikir, wah Tuhan gak mungkin Pak menghajar kita. Ini firmannya ada kok. Makanya kalau saudara berdoa, Tuhan didik hatiku. Apa yang membuat hidupku ini kayak gini, susahnya minta ampun. Dan Tuhan gak pernah rancangin yang susah kok. Dia yang rancangin yang baik. Yang susah jadi yang baik. Yang sakit jadi sembuh. Yang lumpuh berjalan, buta melihat, telinga mendengar. Itu Tuhan. Tapi kalau kamu mendengar jadi tuli, ya, yang tadinya berjalan jadi lumpuh, yang dulunya melihat jadi buta, yang dulunya kaya jadi bangkrut, itu bukan Tuhan, setan tuh. Karena semua yang jahat Tuhan gantikan dengan yang baik. Tapi kalau terjadi yang baik, malah yang sebaliknya, baik jadi yang jahat, itu bukan Tuhan.
Kalau saudara namanya hidup gak mau dididik, penuh dengan banyak masalah, gak heran. Saudara jangan namanya nyalahin keadaan. Saya paling gak suka namanya hidup nyalahin keadaan. Iya nih gara-gara mama saya sih gak mau ngajarin saya. Oh udah gak usah nyalahin orang tua, saya bilang. Saya aja gak pernah nyalahin papa saya yang penjudi. Mama saya juga penjudi kok, main togel. Mama saya main togel tuh kena 4 angka makan-makan kayak gitu. Saudara. Saya gak pernah nyalain mama saya, gak pernah nyalain papa saya, gak pernah. Gak pernah saya. Seumur saya namanya kekristenan saya gak pernah mau nyalain keadaan apapun. Loh kenapa? Karena saya pernah diajar oleh teman mama saya yang ngomong gini. Kalau hidupmu rusak, jangan nyalain temanmu. Jangan nyalain keadaan, salahin dirimu sendiri. Itu saya pegang sampai hari ini. Tapi untungnya saya ditambah dengan firman Tuhan. Kalau saya dalam keadaan yang rusak, saya gak mau nyalain keadaan. Karena saya sanggup dengan Tuhan saya membalikkan keadaan itu. Ada amin saudara. Terima kasih. Karena dengan Tuhan yang besar yang ada pada diriku, saya sanggup namanya memulihkan itu semua. Karena ada Dia, ada Yesus dalam hidup saya. Masa gak bisa terjadi? Bisa. Saya bilang gak usah nyalain mamamu. Rubah semuanya. Dengan Tuhan kamu bisa kok. Kalau kamu gak mau ya kamu yang gak mau berarti. Tuhan mau kok. Toh terbukti saya bilang mau belajar sabar tiba-tiba ada orang yang mengesalkan. Berarti doamu dijawab. Itu Tuhan mau artinya. Tapi kalau hatimu malas, goblok gitu gak bisa diajar. Mohon maaf ya kalau kata-kata saya kurang sopan. Karena saya kadang-kadang kalau ngajar saya bilang saya ini gak suka kata-kata yang mutiara ya, terlalu muter-muter ngomongnya jebret aja langsung. Gak bisa ajar saya bilang. Hatimu akan dihajar oleh dunia. Setan akan jalanin hidupmu sendiri. Suatu hari saya pernah pelayanan ke rumah orang. Di situ dia punya anak. Nah, anaknya ini sakit, seumuran dengan saya. Seumuran dengan saya. 40 tahun saya sekarang. Kenapa saya tahu? Karena saya pernah ke rumahnya dia, ketemu dengan anaknya. Waktu saya lihat ketemu dengan anaknya, saya cukup ngelus dada tuh begini. Terima kasih Tuhan, hidupku dididik oleh Engkau. Kalau enggak, nasib gue akan sama dengan orang ini. Kenapa? Penyakitan. Saya di situ bukan ngelecehin. Saya ngomong juga dalam hati. Saya bisa khotbah karena Tuhan. Melayani sampai hari ini dia. Tapi saya ngeliat orang yang sama umurnya dengan saya. Tergeletak. Napas aja setengah mati. Tolong Pak, doakan Pak anak saya. Ya udah kita doa. Saya doa, istri saya berdoa. Saya berdoa dulu kalau nggak salah. Saya berdoa Tuhan. Minta pengampunan. Dan aku berkati Tuhan kesembuhan. Amin, selesai. Istri saya berdoa. Selesai berdoa saudara tahu. Ini mamahnya. Gak pernah mau ngomong jujur sedangkan kami. Gak pernah mau ngomong jujur. Diumpetin dosa anaknya. Anaknya saya tanya pun juga ngumpetin. Ya terserah lu mau ngumpet-ngumpet mah ya terserah lah. Yang kena sakit kan kamu bukan saya. Mendengar baik saudara, pulang saya dari rumah itu. Besok paginya persis. Ini loh Tuhan. Tetangganya itu kan kenal sama kita. Cerita ke istri saya. Istri saya ngangkat telepon pagi-pagi. Kak, ternyata si anaknya yang sakit ini hamilin anak orang. Padahal dia punya istri. Ngamilin sampai anaknya gede. Itu sih bukan ngamilin saya bilang. Punya istri kedua kali.
Ya itulah katanya. Saya dari awalnya kasihan, iba, jadi enek ngelihat kelakuan anaknya. Saya bilang sama istri saya, lihat Tuhan, bukan nyembuhin, mempermalukan. Bukan nyembuhin dulu, ngebongkar dosanya dulu. Kalau saudara pengen namanya hidup dipulihkan Tuhan, hatimu belajar tuh dihajar dulu. Tuhan tuh hajar dulu. Apa dosanya dulu dihantam sama Tuhan. Ternyata udah 9 tahun punya istri kedua, atau punya namanya simpenan lah ya. Bukan istri kedua, kan simpenan lebih bahasanya. Karena gak pernah ada namanya pernikahan kedua tuh gak ada di hadapan Tuhan. Simpenan. Dan mamanya belain anaknya setengah mati. Istrinya itu orang pelayanan, sampai keluar dari rumah itu tinggal di gereja. Dan dengerin saudara, mamanya nyalahin mantunya. Lu jadi mantu gak bener lah, bla 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 bla. Mamanya ngomong sama saya kayak gitu, mantu saya gak bener gini. Dia belain anak-anaknya, padahal anaknya punya selingkuhan, mamanya tahu. Yang bikin saya tepuk jidat saudara, dia tahu, mamanya tahu. Saya bilang mohon maaf ya, makan tuh dosa. Mamanya menurut saya brengsek ya setengah mati. Nutupin dosa, nyalahin mantunya. Bayangin saudara, kasihan mantunya saya. Kasihan istrinya. Istrinya bawa anaknya pergi hidup di gereja. Dan dengar baik, sekarang mamanya jatuh, kena stroke. Ini keluarga sekarang dalam rumah itu dua-duaan sakit. Jangan main-main dengan dosa saudara. Kalau hatimu gak mau dihidupi dengan kekudusan Tuhan, kamu akan hidup dengan perzinahan, kamu akan hidup dengan penyakit. Kalau mamanya hidup dengan kebohongan, kamu akan hidup dengan kesulitan. Bahkan miskin pula, susah hidupnya. Jangan bilang Yesus baik, kelakuanmu yang gak baik. Belajar dididik supaya jangan namanya hidup kita ini banyak ngawur kayak begitu. Udah tahu dosa ditutup-tutupin saudara. Gak mau cerita ke saya, gak mau cerita juga ke istri saya, ditutup-tutupin, dirapet-rapetin. Tuhan bongkarin semuanya. Sejak itu dia gak pernah berdatang lagi. Dia gak tahu kalau saya tahu sebenarnya, tapi dia malu. Saya juga gak mau pusing, dia mau datang gak mau pusing. Belum namanya bukan urusan saya. Karena saya tuh punya tipikal begini kalau dalam pelayanan ya. Kamu yang susah bukan saya. Saya gak mau ikut campur dalam hidup manusia. Karena ada cawan masing-masing di hidup kita semua yang saya gak boleh nyentuh. Kalau itu bukan bagian saya. Tapi dosa yang kamu permainkan dan libatkan iblis di dalam kehidupanmu, sekalipun kamu orang Kristen, kamu akan terima didikan dunia. Kamu ngebohongin orang, selingkuh, hidup miskin, susah, kena penyakit, kena serangan, kena jantungnya, kena paru-parunya, kena kanker stadium 4, gak bisa bangun, gak bisa napas. Di umur yang 40 tahun, saya ngeliat saya itu kayak lagi ngaca dengan diri saya. Kalau saya dulu hidup dengan namanya salah saya akan jatuh dengan sama seperti orang itu. Saya tuh kayak lagi ngaca dengan diri saya. 40 tahun, sama. Kalau saya gak dididik Tuhan, mungkin saya akan geletak. Loh, nah saya juga dulu pezina saudara. Selain saya pembohong ini, saya juga pezina. Tapi saya dididik Tuhan, belajar kekudusan, belajar setia. Belajar namanya hidup dengan namanya firman. Setelah dulu banyak dosa yang saya buat. Relakanlah hati saudara buat ditegur dan dididik. Ada banyak kasih Tuhan yang saudara namanya jangan berpikir tentang yang baiknya aja. Yang baik semua orang akan terima kok. Tapi yang satu ini, supaya hatimu dididik untuk ngerti akan firman Tuhan, jangan saudara cueki.
Kalau saudara cuek dengan namanya firman, itu bukan kasih terhadap Tuhan, tapi keangkuhanmu terhadap Tuhan. Dan itu akan ujungnya mengalami kehancuran hidup seorang manusia. Keluargamu tidak namanya dibentengi dengan firman. Mau dibentengi dengan apa? Dengan duit, Pak. Duit banyak hancurin hidup manusia. Ada banyak rumah tangga berantakan karena gak ada firman. Belajar dididik. Kalau saudara namanya dididik oleh Tuhan. Pak, saya udah Kristen 10 tahun, Pak. 20 tahun. Saya dididik Tuhan, Pak. Kamu akan ciri hidupnya berdampak bagi orang lain. Karena Yesus gak pernah mati buat dirinya sendiri. Mati buat hidup orang banyak. Buat hidup semua manusia tanpa terkecuali. Berdampak. Pak, hidup saya di kosan aja Pak, 5 tahun di sini terus Pak. Artinya hidupnya gak pernah dididik. Tanpa didikan, saudara gak bisa diberkati. Gak bisa. Saudara gak mungkin namanya ngelihat anak, kamu kasih uang 1 juta. Ini ya, buat 3 hari misalnya, atau seminggu, 1 juta. Dalam semalam habis ke diskotik, bayarin orang minum, narkoba, semua segala macam. Habis dalam 1 malam. Dipakai dengan tidak bertanggung jawab dan tidak dididik. Saudara mau berkati lagi, gak mungkin mau. Karena dengan 1 juta, hatimu rusak. Gimana mau diberkati 10 juta, tambah rusak. Itulah Tuhan cara pikirnya kayak gitu. Makanya kalau misalnya saudara, Tuhan aku ingin ditolong Tuhan. Aku ingin namanya mengalami namanya terobosan Tuhan. Beresin hatimu. Beresin rohmu. Minta Tuhan itu tegorin Tuhan hidupku. Dosaku ini yang bagaimana Tuhan. Jangan saudara namanya ngadep Tuhan, Tuhan berkati aku Tuhan. Jangan. Belajar seperti dalam firman ini. Barang siapa ku kasih, iya, ku tegur dan ku hajar. Sebab itu rendahkanlah hatimu dan bertobatlah. Dan dengar baik saudara. Saat saudara namanya menghadap Tuhan. Tuhan, firman-Mu hajar Tuhan hidupku. Hajar sampai ke kedalaman. Sejak saudara namanya merelakan hatimu dibentuk. Akan mungkin rasanya kok saya dipermalukan banyak orang. Gak apa-apa. Itu artinya saudara lagi masuk dengan namanya kasihnya Tuhan. Direndahin di hadapan Tuhan bukan berarti gak pernah ditinggikan loh. Ya seperti dalam Yakobus 4 ayat yang ke-10 tadi ya. Yakobus 4. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Kalau kamu lagi dipermalukan, anggap aja seolah-olah kamu lagi merendahkan diri di hadapan Bapa. Jangan di hadapan manusia. Kamu akan dihina banyak orang. Tapi waktu kita direndahkan, seolah-olah kita lagi merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan Yesus akan meninggikan hidup saudara dan saya. Ya ini sudah terbukti dalam hidup saya sendiri. Firman ini sudah terjadi dalam hidup saya. Saya direndahin banyak orang. Saya dihina orang. Saya bahkan dikucilkan orang. Saya ditinggal banyak orang. Tapi saudara perlu tahu, Tuhan gak pernah ninggalin hidup saya. Dan hidup saya penuh diberkati Tuhan sampai hari ini. Karena apa? Dia Allah yang kekal. Dia gak pernah namanya memberikan cuma sekedar omong kosong. Janji-janji yang tidak pernah muncul. Dia akan memberikan apa yang harus saudara terima. Saat saudara punya kerendahan hati. Mau dididik Tuhan. Jadilah pribadi yang segambar, serupa, sepemikir, sejalan dengan jalannya Tuhan. Didikan itu untuk supaya saudara ngerjain apa yang dia mau. Bukan apa yang kamu mau lagi. Itulah kenapa kita ini akan melihat hidup yang dibedakan Tuhan. Di masa akhir zaman akan ada perbedaan kambing dan domba. Kambing akan namanya hidup dengan pemberontakannya.
Kambing itu tidak suka diatur. Kambing itu tidak suka berkelompok. Dia akan jalan sesuai dengan apa yang dia pikirin. Domba itu lemah, makanya dia butuh Tuhan. Pak, saya butuh Tuhan, Pak. Karena apa? Oh, karena saya ada pergumulan. Ya itu mah gembel, itu Kristen gembel, saudara. Mohon maaf ya. Janganlah datang ke Tuhan tuh karena ada masalah doang. Saya ketemu satu orang yang modelnya kayak begini. Saya gak bilang saudara, saya bilang saya ketemu orang yang modelnya begini. Kalau udah susah datang ke Tuhan, nangis-nangis. Besoknya herannya diberkati Tuhan. Diberkati loh. Nanti setelah berapa lama gak datang lagi, datang lagi. Kalau dia datang saya langsung bilang lagi gembel pasti. Lagi susah pasti. Doa lagi nangis-nangis. Doa. Yang saya suka dia kalau udah susah cari Tuhan. Tapi yang gak saya suka adalah dia gak setia sama Tuhan. Saudara bisa belajar dari pengalaman saya ketemu orang kayak gini. Kalau hatimu kayak gitu, bertobat. Dan dia selalu istri saya ngomong gak pernah mau didengar. Besoknya begitu terus bertahun-tahun begitu. Hari ini hidupnya penuh dengan utang. Dikirim kuasa gelap, tembus. Disantet orang, tembus. Yang nyantet juga orang Kristen. Oh, orang Kristen main nyantet juga apa segala macam, banyak. Orang Kristen kedukun juga banyak. Tiap kali kayak gitu. Saya ini kadang mau ngomong, mulut saya tuh kadang gatal untuk ngomong, mau negor dengan keras. Kalau hidup lu cari uang, jangan cari Yesus, cari dukun. Ya lu korbanin aja anak lu cari, lu dapat duit kok. Ngapain cari Tuhan, lu cari duit doang, ngapain? Otakmu cuma uang. Kapan goblok mau hilang? Mohon maaf loh ya, Matius 4 ayat 9, ayat 7 dan 8. Yesus ditawari iblis, dunia, duit, kekayaan. Iblis nawarin Yesus loh. Iblis yang sama bisa nawarin kita kok hari ini. Kalau cuma duit mah iblis juga bisa kok. Belajarlah hati kita ini dididik dengan kesetiaan dan itu mahal. Sampai masuk dalam namanya perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan membuat kita masuk dengan namanya level Maha Kudus. Kemarin saya nyembah, main keyboard. Ada satu lagu saya nyembah tuh hampir setengah jam, gak berhenti. Kadang saya gak pakai lagu, nyembah aja karena suara saya udah hilang. Nyembah aja. Itu kenapa? Masuk Maha Kudus ya Tuhan. Karena udah ada yang nari, saya udah nyembah masuk dong Maha Kudus. Loh, dalam penyembahan itu saudara jangan berpikir, tapi saya ngeliat ada orang-orang yang melihat handphone. Saya pikir orang Kristen tuh kenapa ya, kok gak ngerti level hadirat Tuhan tuh. Ada yang cuma datar, tengah, masuk ruang Maha Kudus. Ruang masuk ruang Maha Kudus Tuhan tuh susah setengah mati. Susah, bukan gampang, susah. Saya yang udah berkali-kali susah masuknya. Biar ada orang yang lihat handphone. Belajar didik hatimu. Jangan berontak. Taruh aja handphone cuma 2-3 jam doang aja, ribet amat sih. Balik lagi lihat. Otaknya mau di mana sih? Mohon maaf ya kayak gitu. Jangan sombong lah. Ngadep Tuhan tuh yang bener. Dan di situ saya ngeliat ada sebuah sinar muncul di dalam sebuah saya ngeliat kayak ada kemah itu bersinar terang. Karena kalau udah dapat masuk ruang Maha Kudus kita bisa lihat apa aja yang Tuhan mau kasih. Kalau otakmu dipikir-pikir nasi goreng gimana masuk ruang Maha Kudus, utangku kapan lunas, gimana mau penyembahanmu masuk dengan bertemu dengan Bapa. Kalau level begitu tuh susah saudara.
Saya itu butuh konsentrasi tinggi, apalagi main keyboard, bukan kebiasaan saya. Dengar baik saudara, belajar dididik. Kalau saudara namanya hidupku pengen diberkati Tuhan, dididik pasti diberkati, pasti. Gak mudah-mudahan, semoga Tuhan memberkati, enggak pakai semoga, pasti diberkati. Karena didikan Tuhan membuat kita seperti dalam tadi Wahyu 3 ya, ayat yang ke-20. Ya, saya tutup dengan ayat ini. Habis ini saya istirahat saudara, karena suara saya masih, besok saya harus khotbah lagi soalnya. Lihat, Yesus berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku, jikalau ada orang yang mau dididik oleh suaraku atau firmanku dan membukakan pintunya, yang buka itu kamu, bukan Tuhan. Yang buka pintu hatimu itu kamu, bukan Tuhan. Dan membukakan pintu, Yesus akan masuk mendapatkannya. Dan akan makan bersama-sama dengan Yesus sehidangan semeja dalam kemuliaan Tuhan. Ini kepastian yang Tuhan janjikan bagi hidup saudara dan saya. Relakanlah hatimu dan maulah bertobat. Pak, saya pengen pemulihan, terserahlah mau pemulihannya uang kah, keluarga, kesehatan, relakan. Jangan banyak ngomong tapi banyak mendengar akan namanya suara Tuhan, supaya hati kita dididik. Mau dididik itu belajar namanya dengerin. Gak ada orang kalau lagi orang mau dididik, yang mau belajar banyak ngomong. Gak ada banyak orang Islam kayak gitu, diajarin ngomong mulu. Saya kalau udah orang banyak ngomong, saya mah diem aja saudara. Diam nunggu kapan berakhirnya ngomong, tutup, tidur. Gak kenapa, belajar di proses. Supaya hati kita ini terbuka dan Tuhan masuk. Bertata, berkuasa dalam hidup saudara dan saya. Dan memimpin hidupmu masuk dengan namanya perjanjian yang Tuhan siapkan untuk saudara bisa makan sekenyang-kenyangnya hidupmu. Mau makan apapun di meja yang Tuhan siapkan, itu selalu ada buat hidup orang percaya. Saudara percaya, katakan amin. Saudara diberkati dengan firman-Nya, bisa katakan amin. Ya, saya selesai dengan firman-Nya. Besok nanti ketemu lagi jam 6.30. Sebelum selesai kita tutup doa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Bapa, didik hati kami ya Roh Kudus. Buat kami Bapa ditegur oleh firman-Mu. Hajar Bapa perilaku kami yang busuk sekalipun, kesombongan kami. Baik Bapa, belajar kami Bapa untuk rendah hati di hadapan Engkau. Biar Bapa Kau robohkan Bapa hidup kami Bapa, sehingga hanya tembok-Mu saja yang berdiri dalam hidup kami. Mari Tuhan, kami mau sehidangan, semakan semeja dengan apa yang menjadi persiapan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati Bapa di dalam hidup kami, agar hidup kami ya Roh Kudus memuliakan nama Engkau. Mari Tuhan, kami tahu Bapa ada dua Bapa, yaitu dari pihak sorga dan pihak dunia. Didik hidup kami dengan sorga-Mu Tuhan. Kami gak mau dididik dengan dunia. Karena kami tahu Bapa ada pribadi-Mu ya Tuhan yang menolong hidup kami saat kami gak mampu. Kalau dunia Bapa, suka gak suka, keras atau lemah, dunia akan berjalan dengan sistemnya ya Tuhan. Dan kami gak mau dengan itu, kami mau dengan kasih Tuhan. Kami mau Bapa dengan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Berkati Bapa, biar orang sakit Bapa Engkau sembuhkan, orang buta Bapa boleh melihat, lumpuh berjalan, telinga mendengar. Keuangan Bapa yang tidak beres Bapa Tuhan pulihkan, dan berkati hutang-hutang boleh lunas Bapa di dalam nama Yesus. Biarlah Bapa kuasa-Mu Tuhan mengalir malam hari ini dan Kau memberkatinya di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Ya saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, saudara bisa buka, klik nama saya, di situ ada nomor rekening. Saudara bisa menabur dan memberkati pelayanan Hineni Ministry. Ya, ibadahnya selesai. Satu hal yang saya mau sampaikan, tapi tadi dalam doa tuh gini. Dunia kalau mendidik nggak kenal namanya keras atau lembut. Dia akan jalan dengan sistemnya. Kamu nggak kuat, mau kuat, dia nggak mau tahu. Dia akan jalan dengan levelnya orang dunia mendidik. Makanya banyak orang Kristen mau bunuh diri.
Kenapa? Gak kuat. Tapi kalau kasih Tuhan yang mendidik, kamu gak kuat, Tuhan akan ngulurin tangan, memberikan pertolongan. Itu bedanya didikan dunia dengan didikan Tuhan. Didikan dunia itu gak semuanya jelek saudara. Ada yang bagus. Tapi yang Tuhan mau sampaikan adalah kalau yang dari dunia, dia akan berjalan dengan levelnya dia. Kamu gak kuat, kamu kelindes. Tapi kalau kasihnya Tuhan, dia akan berjalan dengan kelembutan juga ada. Dia akan jalan dengan namanya didikan dengan kesabaran. Tuhan akan namanya menolong hidupmu saat kamu gak mampu. Dunia gak kenal itu. Tapi Tuhan akan praktekkan itu dalam hidup saudara dan saya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.